Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas soal tentang fisika kuantum. Jumlah soalnya ada 5, ini 3 soal pertama, lalu slide berikut itu adalah 2 soal terakhir. Mari kita bahas satu persatu. Jadi di soal disebutkan bahwa energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 kV. Lalu yang ditanya adalah berapa panjang gelombang foton yang datang. Untuk menjawab ini, kita perlu ingat bahwa pada hamburan Compton, energi foton datang sebagian berpindah ke elektron. Energi yang diterima elektron ini disebut juga dengan energi kinetik maksimum. Data yang diketahui ada 3. Yang pertama, energi maksimum elektron sama dengan 45 kV. Lalu yang kedua, energi diam elektron itu sama dengan 511 kV. Dan konstanta Hc itu sama dengan 1,24 kV. Langkah pertama, kita gunakan rumus hubungan antara energi foton datang dengan energi kinetik maksimum elektron pada hamburan Compton. Rumusnya adalah Ke sama dengan 2E² per MEC² ditambah 2E. Nah, dari rumus ini kita bisa masukkan nilai Ke sama dengan 45 kV dan MEC² itu sama dengan 511 kV. Lalu tinggal kita cari nilai dari E, yaitu energi foton datangnya. Setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaannya sehingga menjadi 45 kV sama dengan 2E² per 511 tambah 2E. Kemudian kita turunkan 45, buka kurung, dan tambahkan 511 tambah 2E, dan 2E² itu dipindahkan ke sisi kanan. Lalu hasilnya itu adalah 22,995 ditambah 90E sama dengan 2E². Nah, 2E² kurang 90E kurang 22,995 sehingga hasilnya itu 0. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita cari E atau energi foton datang. Rumusnya yaitu E sama dengan 2Ke ditambah akar dari 2 dikali Ke² tambah 4 kali 2 dikali dengan Ke MEC². Nah, kita substitusikan nilainya ke dalam persamaan di atas, yaitu 90 ditambah akar dari 90² tambah 4 dikali 2 kali 22,995 dibagi dengan 4. Nah, kemudian 90 tambah hasil dari 90² itu sama dengan akar dari 8.100 ditambah 183,960 dibagi dengan 4. Kemudian 90 ditambah akar dari 192,060 dibagi dengan 4 sehingga hasilnya itu sama dengan 90 tambah 438,3 dibagi dengan 4, dan terakhir hasil dari yang di atas sama dengan 528,3 dibagi 4 itu, sehingga E-nya itu sama dengan 132,1 kV. Nah, sekarang karena sudah dapat nilai E, jadi kita menghitung panjang gelombang foton. Rumusnya yaitu lambda sama dengan Hc per E. Kita substitusikan nilainya. Lambda sama dengan 1,24 dibagi dengan 132,1, hasilnya yaitu 0,0094 nanometer. Lanjut pada nomor 2. Nah, nomor 2 itu diketahui di soal energinya itu 700 kV, lalu elektron itu mula-mula diam, berikutnya tetanya atau sudutnya itu sama dengan 30 derajat, lalu H atau konstanta Planck-nya itu 6,626 kali 10⁻³ Joule kali second, lalu
C atau kecepatan cahaya itu adalah 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan ME itu sama dengan 9,019 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Nah, untuk ditanya ada A, B, dan C. Yang pertama kita lihat, yang pertama itu di A. A itu ditanya panjang gelombang dan energi foton terhambur. Nah, untuk rumusnya atau persamaannya itu lambda sama dengan HC per E, sehingga kita masukkan, kita substitusi nilai dari yang sudah diketahui. H itu 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali C 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,121 kali 10 pangkat minus 13, itu hasilnya sama dengan 1,77 kali 10 pangkat minus 12 meter. Nah, untuk lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per MEC dikali 1 kurang cos theta. Nah, H per MEC itu sama dengan 2,426 dikali 10 pangkat minus 12 meter, dan cos 30 derajat itu adalah 0,866. Maka lambda aksennya itu sama dengan 1,77 kali 10 pangkat minus 12 ditambah dalam kurung 2 kali 2,426 kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan 1 kurang 0,866, itu hasilnya sama dengan 2,10 kali 10 pangkat minus 12 meter, sehingga energi foton setelah hamburan E aksen sama dengan HC per lambda aksen sama dengan 6,26 kali 10 pangkat minus 34 dibagi 2,10 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 9,49 kali 10 pangkat minus 14 joule. Sekarang kita konversi satuan joule itu ke kilo elektron volt, sehingga E aksen sama dengan 9,49 kali 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19, sehingga hasilnya menjadi 59,5 kilo elektron volt. Jadi lambda aksen sama dengan 2,10 kali 10 pangkat minus 12 meter, dan E aksen sama dengan 59,5 kilo elektron volt. Lalu untuk bagian B, kita akan menghitung energi kinetik elektron. Nah, untuk menghitung energi kinetik elektron, kita menggunakan persamaan K sama dengan E dikurangi E aksen. Kita masukkan nilai yang sudah ada, yang sudah kita cari bagian A. E itu sama dengan 700 dikurang E aksen itu adalah 591,5, sehingga hasilnya K sama dengan 108,5 kilo elektron volt. Lalu yang terakhir di C itu ada sudut hambur elektron. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan persamaan tangan sama dengan E aksen sin theta per E kurang E aksen cos theta. Nah, sin 30 itu sama dengan 0,5 dan cos 30 itu sama dengan 0,866. Maka tangen C sama dengan 591,5 dikali 0,5 dibagi dengan 700 kurang 591,5 kali 0,866, itu hasilnya sama dengan 295,75 dibagi dengan 187,78 sama dengan 1,575, sehingga tangen 1,575 itu sama dengan 57,6 derajat. Lanjut pada nomor 3. Nomor 3 itu diketahui K sama dengan 54 elektron volt, ME sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg, H atau konstan Templing itu sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule dikali second, dan 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, untuk yang ditanya itu ada lambda. Untuk bagian A ditanya lambda. Penyelesaian yang pertama, kita ubah energi itu ke joule, sehingga K sama dengan 54 elektron volt dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule itu sama dengan 8,64 kali 10 pangkat minus 18 joule.
Kemudian yang kedua kita hitung momentumnya. Persamaan dari momentum itu sama dengan P sama dengan akar dari 2 MK, sehingga kita tuliskan akar dari 2 kali dalam kurung 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg dikali 8,64 kali 10 pangkat minus 18 joule, itu sama dengan akar dari 1,574 kali 10 pangkat minus 47 sama dengan 3,97 kali 10 pangkat min 24 kg meter per second. Lalu yang berikut kita akan hitung lambda. Lambda itu sama dengan H per P, sehingga 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 3,97 kali 10 pangkat minus 24, itu hasilnya sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 10 meter, atau kita alihkan ke nanometer, itu sama dengan 0,167 nanometer. Lalu yang bagian B, diketahui K sama dengan 70 meter elektron volt, MP sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg, 1 meter elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 13. Ditanya lambda, sehingga K sama dengan 70 meter elektron volt dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 31 joule, itu sama dengan 1,12 kali 10 pangkat minus 11 joule. Yang berikut kita hitung momentumnya. Momentum sama dengan akar dari 2 MK, sehingga 2 dikali dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 dikali 1,10 pangkat minus 11, itu sama dengan akar dari 3,74 kali 10 pangkat minus 18, hasilnya sama dengan 1,93 kali 10 pangkat minus 19. Yang berikutnya kita hitung lambdanya. Lambda sama dengan H per P, kita masukkan nilai yang sudah ada, 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 1,95 kali 10 pangkat minus 19, sehingga hasilnya sama dengan 3,43 kali 10 pangkat minus 15 meter, atau kira-kira 3,14 FM. Lanjut yang berikut di bagian C, diketahui M sama dengan 0,1 kg, V sama dengan 1200 meter per second. Ditanya ini lambda, sehingga P sama dengan, kita cari momentumnya dulu, P sama dengan M dikali V sama dengan 0,1 kg dikali 1200 meter per second, itu sama dengan 120. Sekarang kita cari lambdanya. Lambda sama dengan H per P, kita masukkan angkanya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi 120, hasilnya sama dengan 5,53 kali 10 pangkat minus 36 meter, atau kira-kira 5,5 kali 10 pangkat minus 36 meter. Berikutnya nomor 4, psi X sama dengan AE IKX tambah BE minus IKX. Nah, sekarang kita tulis persamaan dpsi per dx sama dengan IK AE pangkat IKX kurang IK BE minus IKX, sama dengan D kuadrat psi sama dengan 2x kuadrat sama dengan minus KI kuadrat dikali dalam kurung AE IKX tambah BE minus IKX, itu sama dengan minus K kuadrat psi X. Nah, sekarang minus H bar kuadrat per 2M dikali dengan D kuadrat psi sama dengan 2X kuadrat tambah V psi sama dengan E psi. Kita substitusikan persamaan Schrödinger menjadi minus H bar kuadrat per 2M kurang K kuadrat psi tambah V psi sama dengan H bar kuadrat dikali K2 K kuadrat per 2M dikali psi tambah V psi sama dengan H bar kuadrat kali K kuadrat tambah V dibagi dengan 2M. E sama dengan H bar kuadrat kali K kuadrat sama dengan 2M tambah V, sehingga terbukti
kecepatannya atau tidak bergantung waktu. Nomor 5, psi dikali x, t sama dengan AE I dalam kurung KX kurang omega T ke TC. Diketahui psi x, t itu sama dengan AEI pangkat KX kurang omega T. Nah, Schrödinger bergantung waktu sama dengan I habar do psi sama dengan per do T sama dengan minus habar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do x kuadrat tambah v psi. Nah, yang ditanya itu tunjukkan bentuk TC minus habar kuadrat per 2M psi tambah v psi sama dengan e psi. Untuk penyelesaiannya yang pertama, turunkan terhadap waktu. Do psi per do T sama dengan minus I omega psi menghasilkan I habar do psi per do T sama dengan habar omega psi. Lalu turunkan pada ruang kedua, do kuadrat psi per do x kuadrat sama dengan minus k kuadrat psi sama dengan minus habar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do x kuadrat sama dengan habar kuadrat k kuadrat per 2M psi. Kita substitusikan habar omega psi sama dengan habar kuadrat dikali k kuadrat per 2M psi tambah v psi. Tetapkan E sama dengan habar omega sehingga menjadi minus habar kuadrat per 2M ditambah v psi sama dengan E psi. Dari psi x, t sama dengan AEI pangkat KX minus omega T dan E sama dengan habar omega diperoleh TC sama dengan habar kuadrat kurang habar kuadrat per 2M psi tambah v psi sama dengan E psi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.